Syukur karena di hari Sabat yang Tuhan berikan ini kami kembali bisa menikmati anugerah-Mu. Kami bersyukur karena menjadi orang Kristen bukanlah menjadi orang yang setelah diselamatkan kami tidak lagi diperhatikan. Bahkan Tuhan ketika umat Tuhan diberikan penebusan, umat Tuhan adalah umat yang dibebaskan untuk bisa beribadah. Kami bersyukur pada hari Minggu ini, hari Sabat ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan bisa beribadah. Kami bisa berhenti sejenak dari segala rutinitas keseharian kami untuk bekerja, untuk menjalankan studi kami, dan kami diizinkan untuk bisa menikmati hari Sabat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan beranugerah, kiranya Tuhan yang menolong supaya hari Sabat ini kembali kami bisa menikmati belas kasihan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, dan terutama menikmati firman yang Tuhan mau berikan bagi setiap kami. Berkatilah supaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini dan firman-Mu menyentuh hati setiap kami untuk membentuknya menjadi sebuah kekuatan baru untuk kami melewati hari-hari ke depan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita kembali bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sudah terus kita lakukan dari minggu ke minggu. Di dalam ibadah 1 dan 2 kita seperti biasa akan membahas mengenai kitab Keluaran. Dan hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah dibahas dari beberapa pertemuan yang sudah kita mulai dari bulan Januari sampai di bulan akhir Mei ini kita akan melanjutkannya. Tapi sebelumnya saya mau mulai dengan sebuah cerita, sebuah anekdot singkat. Suatu kali seorang polisi lalu lintas sedang berpatroli gitu ya. Dia seorang polisi yang terkenal galak dan di situ dia berpatroli di sebuah jalan raya. Tiba-tiba dia melihat sebuah mobil yang berjalan sangat lambat. Katakanlah dia mobil ini cuma berjalan 20 km per jam, tapi mobil ini bergerak di jalur cepat. Wah, polisi ini langsung melihat ini gawat sekali, ini bisa memicu tabrakan. Akhirnya polisi ini segera mengambil mobilnya, dia nyalakan sirene, dia kejar mobil ini. Akhirnya berhasil dikejar, dipimpin ke pinggir, ke samping. Setelah itu mulai polisi ini bertanya, mau mencari tahu ini kenapa ini. Akhirnya begitu dibuka jendela mobil yang lambat itu, polisi ini terkejut. Ternyata yang mengendarai mobil lambat ini seorang nenek-nenek. Wah, polisi ini udah mulai geleng-geleng. Aduh, ada aja orang zaman sekarang gitu ya. Nenek-nenek mengendarai mobil jalur cepat 20 km per jam. Akhirnya polisi ini berkata dengan tegas, "Ibu, mengemudi terlalu lambat di jalan raya itu berbahaya. Kenapa cuma berjalan 20 km per jam, Bu?" Nenek ini menjawab dengan percaya diri. Kemudian dia bilang, "Loh Pak, saya cuma ikuti peraturan lalu lintas aja. Itu lihat tertulis di pinggir jalan 20." Polisi ini langsung aduh tepok jidat gitu ya. Polisi langsung bilang, "Aduh Bu, itu bukan tanda kecepatan." Kata polisi, "Itu rute jalan raya nomor 20 gitu, jalan raya 20 katanya. Oh astaga, nenek ini malu jadinya terus dia tersipu malu dan berkata, "Oh astaga Pak, maaf saya pikir itu batas kecepatannya. Maaf ya Pak." Oke, polisi ini ya sudahlah. Dia berusaha memaklumi kepolosan ini, walaupun agak lucu tapi ya sudahlah nenek-nenek gitu kan dia pikirnya. Setelah itu polisinya intip ke bangku belakang. Begitu lihat di bangku belakang, ternyata ada 4 nenek lain. 4 nenek lain mukanya sudah pucat dan sedang berpegangan ke pinggir pintu. Polisi langsung kaget. Wah ini kenapa ini? Terus tanya, "Nek itu kenapa? Bu itu kenapa temannya di belakang kok pucat semua mukanya?" Nenek ini dengan santai menjawab, "Oh abaikan saja Pak, kami baru saja keluar dari rute jalan sebelum 20 ini kami baru dari rute jalan 200 Pak." Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan di balik seorang nenek yang tampaknya tidak bisa menyetir cepat, di jalur cepat. Nah Bapak Ibu ini sebuah cerita sedikit saja bagaimana seorang yang mungkin terlihat tidak terlalu katakanlah tidak ada apa-apanya gitu ya. Seorang nenek berjalan lambat tetapi di baliknya menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh sang polisi. Dan itulah yang juga akan kita renungkan cerita yang mungkin sedikit banyak mirip tentang kisah bagaimana Musa dan Harun yang kelihatannya di hadapan Firaun bukan siapa-siapa, tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tapi ternyata
ketika mereka datang kepada Firaun sekarang dan bagian berikutnya, ini akan menjadi sebuah cerita yang betul-betul membalikan keadaan. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 7. Mari kita membuka Keluaran pasal 7 ayat ke-8 sampai ke-13. Keluaran 7 ayat 8 sampai yang ke-13. Mari kita membaca bagian ini bergantian. Saya akan bacakan ayat yang genap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa membaca ayat yang ganjil. Kita bergantian sampai ayat yang ke-13. Saya mulai dari ayat 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Baik, sampai di sini perenungan kita pada pagi siang hari ini. Kita sedikit melanjutkan bagian ini, saya berikan tema Firaun melawan 10 tulah. Itu yang akan kita renungkan hari ini, tetapi tentu saja mungkin dari Bapak Ibu juga ada beberapa yang tidak mengikuti seri ini dari awal, maka kita akan sedikit banyak mereview. Tetapi berhubung ini adalah Trinity Sunday, minggu untuk kita merayakan karya Allah Tritunggal, saya akan membaginya nanti mengaitkannya dengan bagaimana Allah Tritunggal itu kemudian memperlengkapi, membentuk setiap kita. Nanti kita akan melihat sama-sama. Tapi kita akan membagi perenungan hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat dulu pembentukan Musa, seorang yang dipakai Tuhan. Pembentukan Musa, seorang yang dipakai Tuhan. Ayat 10 dikatakan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, sekilas kalimat ini tampak sederhana ya. Belum ada mujizat yang spektakuler, belum ada pertarungan-pertarungan yang terlalu dramatis pada waktu itu. Cuma satu kalimat pendek, Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi justru di dalam keadaan seperti itu, inilah titik kemenangan Musa. Sebelum tongkat itu dilempar, justru kita sudah melihat inilah titik baliknya. Maka saya mengajak kita mundur beberapa bagian ke belakang ya. Musa itu ketika datang ke istana Firaun tidak hadir dengan keadaan yang, oh saya punya kepercayaan diri sangat tinggi, pasti Firaun akan tunduk. Itu gambaran yang mungkin kita dapatkannya sekarang. Tapi sampai di pasal 7 ayat 10 ini adalah sebuah perjalanan yang sampai di ayat ini pun sudah sangat menyakitkan bagi Musa. Kenapa? Karena pembentukan Musa itu tidak terjadi hanya dalam satu malam. Sebelum Musa dipakai besar-besaran, Tuhan sudah menghancurkan dulu banyak rasa percaya dirinya. Kita melihat sebelumnya kita mereview saja, ada 2 kegagalan besar yang pernah Musa alami sebelum dia menghadap kepada Firaun. 2 kegagalan besar ya. Yang pertama apa? Suatu kali dia sebagai seorang pangeran Mesir ceritanya. Pangeran Mesir ini tiba-tiba punya ide. Dia mau keluar dari istana, dia melihat orang-orang Ibrani, bangsanya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Wah ternyata saudaranya ditindas. Dia akhirnya mempunyai ide, oke, aku mau membawa pembebasan untuk bangsaku. Tapi ternyata cerita ini gagal. Karena apa? Dia bunuh seorang Mesir dan kemudian dia diketahui tindakan itu, tapi bangsanya tidak mengindahkan perbuatan Musa waktu itu di Keluaran pasal 2. Singkat cerita, akhirnya Musa jadi tidak diterima oleh bangsanya, tapi Firaun sendiri sekarang awalnya anggap dia pangeran Mesir, sekarang Firaun jadi melihat Musa sebagai teroris, sebagai buronan. Ini kegagalan Musa yang pertama, dia akhirnya lari ke Midian. Di situ di Midian dia habiskan 40 tahun
sebagai gembala domba. Menariknya Alkitab kita ajarkan Musa itu sepertinya kok sudah menerima nasib gitu ya. 40 tahun perjalanan pertama dia sebagai seorang pangeran, oh sangat cemerlang. Tapi 40 tahun di fase kedua kehidupannya, sepertinya dia terima nasib. Akhirnya di Midian apa yang terjadi kita bisa ingat-ingat sedikit. Di Midian Musa dapat keluarga, Musa dapat rumah, Musa dapat pekerjaan gitu ya. Ini hidup yang aman bukan Bapak Ibu? Kalau hari ini Bapak Ibu ditawarkan, oke, pindah ke satu kota, mungkin reputasi di kota sebelumnya nggak bagus-bagus amat, akhirnya pindah ke satu kota, tapi diberikan keluarga, diberikan rumah, diberikan pekerjaan. Kita pikir, oke, this is a good life. Ini hidup yang aman, yang settle, dan mungkin Musa waktu itu menjadi seorang yang gambarannya dia pernah mengalami kegagalan, tapi sekarang dia sudah berdamai dengan kegagalannya. Itu kan narasi zaman sekarang sangat positif ya sekarang gitu ya. Begitu bilang gagal, it's okay. Berdamailah dengan kegagalanmu gitu kan. Motivator suka bilang seperti itu. Tapi ternyata kehidupan Musa tidak berhenti sampai di situ. Dia akhirnya memang sudah tidak lagi pangeran Mesir. Dia cuma jadi gembala di padang gurun. Tapi Tuhan belum selesai dengan Musa. Dipanggillah Musa di suatu semak. Dan setelah di semak-semak itu menyala tapi tidak terbakar. Musa dipanggil, oke sekarang dia kembali. Aku harus jadi utusan Tuhan. Pergilah dia lagi ke Mesir. Dan di situ masuk ke dalam kegagalan Musa yang kedua. Musa gagal lagi, tapi kali ini beda. Di Keluaran pasal kelima kita sudah bahas, Musa datang pada Firaun. Musa datang dengan membawa otoritas firman Tuhan. Aku ini utusan Tuhan. Musa berkata, biarkanlah umat Tuhan pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Oke, singkat cerita, keadaannya justru memburuk ya. Justru Firaun marah, bilang kalian malas. Akhirnya bangsa Israel makin ditindas, Firaun tetap keras hati. Dua kegagalan besar Bapak Ibu bisa bayangkan. Dua kegagalan besar, bahkan kegagalan yang kedua muncul karena dia sendiri yang memberanikan diri padahal hidupnya sebelumnya sudah settle. Bisa kita bayangkan sedikit kalau terjadi dalam kehidupan kita, mungkin akan penuh dengan kekecewaan bukan? Waktu kita mengalami kegagalan yang kedua. Tapi di sini perbedaannya. Kegagalan pertama, Musa lari ke Midian. Tapi di Keluaran 5 ayat 22, kegagalan kedua Musa lari kepada Tuhan. Inilah namanya pembentukan ya. Pembentukan Musa membuat dia yang pertama kali waktu gagal, lari, cari pelarian dan mencari kehidupan yang settle bagi dirinya sendiri. Tapi waktu seorang sudah dibentuk Tuhan, dia gagal tapi dia datang pada Tuhan. Kita bisa berefleksi sedikit ya, hari ini bagaimana respon kita waktu menghadapi kegagalan. Seringkali banyak orang di dalam dunia modern saat ini berusaha mengatasi kegagalan, ya sudah Tuhan itu dianggapnya itu alternatif kesekian. Yang penting usaha kita dulu yang paling perlu dinomor satukan. Akhirnya begitu mengalami suatu kegagalan, berusaha menutup kegagalan, terus berusaha tutup sampai kalau bisa aman dulu baru bilang, aduh Tuhan terima kasih selesai akhirnya nih masalah ini. Itu membuat banyak orang hari ini melihat berhasil karena kita, gagal karena gagal akhirnya membuat solusi dari upaya sendiri. Nah tapi tidak seperti itu bagi Musa, karena sekarang kita lihat cerita lebih lanjut ya. Dulu Musa datang pada Firaun dengan satu semangat besar, dia merasa masih punya spirit triumphalistik, dia bisa menang, dia bisa mengatasi Firaun karena dia bawa otoritas Tuhan. Tapi sekarang kepercayaan diri Musa sudah diruntuhkan. Semuanya cuma bergantung kepada Tuhan. Tidak ada lagi ambisi pribadi. Dan pasal 7 ayat 10 ini pertama kalinya dikatakan Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini pertama kali ya. Di dalam cerita Alkitab, pertama kali kehidupan Musa, dia berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ini kalimat yang sederhana? Kalimat yang sebetulnya sering kita dengar, berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi bagi Musa ini tidak sederhana. Bagi Musa ini adalah hasil pergumulan 80 tahun kehidupannya.
Bisa bayangkan kan? 80 tahun kehidupan Musa hanya untuk dia pada akhirnya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Ini ya Bapak Ibu, rahasia kekuatan Musa. Kemenangan terbesar Musa bukan ketika Musa berhasil membuat tongkat menjadi ular. Kemenangan terbesar Musa itu sudah terjadi sebelum tongkat itu dilemparkan, yaitu waktu dia belajar melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini juga ajakan bagi setiap kita gereja Tuhan. Kemenangan terbesar kita bukan dari seberapa besar kita bisa membuat sesuatu yang spektakuler di dunia ini. Bahkan bukan hanya spektakuler di mata dunia, tapi bahkan secara rohani pun katakanlah bisa membuat hal-hal yang katakanlah bisa kategorinya mujizat gitu ya. Bukan itu yang menjadi kemenangan terbesar umat Tuhan. Kemenangan terbesar umat Tuhan adalah bisa belajar untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kita simpulkan bagian ini, bagian pertama ini, hidup Musa bisa dibagi menjadi 3 fase besar kalau kita rangkumkan. 40 tahun pertama dia menjadi seorang pangeran Mesir, di mana dia belajar atau mungkin diajak untuk berpikir bahwa I am something bagi Musa. Tapi 40 tahun berikutnya dia menjadi seorang gembala yang sudah berdamai dengan kegagalannya dan mungkin di saat itu dia berkata I am nothing. Dari berpikir I am something menjadi I am nothing. Ini sesuatu yang beda sekali. Tapi 80 tahun dia dibentuk. Sampai dia akhirnya menjalani 40 tahun terakhir dalam kehidupannya untuk bisa belajar berkata bahwa God is everything. I am something yang pertama, yang kedua jadi I am nothing. Supaya semua ini dia bisa belajar berkata God is everything. Bapak Ibu, inilah seringkali yang Tuhan mau dalam kehidupan umat percaya. Tuhan lebih dahulu mencari seorang hamba yang taat sebelum dia mau melakukan pekerjaan besar melalui hamba tersebut. Tuhan mencari seorang yang mau taat sebelum orang itu betul-betul dipakai secara besar-besaran oleh Tuhan. Sebelum ada mujizat, Tuhan mau ada ketaatan. Sebelum ada kemenangan, Tuhan mau ada penyerahan. Sebelum Firaun ditaklukkan, Musa juga belajar terlebih dahulu ditaklukkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita semua, setiap orang percaya, ketika kita bisa belajar mengatakan God is everything bagi kita. Pada saat itulah Tuhan siap memakai kita untuk menghadapi segala jenis Firaun-Firaun manapun yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu, saya ingat jadi kutipan dari John Sung ya, yang saya pernah kutip juga beberapa bulan lalu. John Sung waktu mengalami suatu kesulitan di dalam masa hidupnya, dia dianggap gila karena dia percaya kepada Alkitab dan berbagai hal lain. Ketika seluruh dunia berusaha menggoyahkan iman dia, John Sung 193 hari dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tapi di situ dia jadi sadar ada namanya pembentukan Tuhan. Di rumah sakit jiwa itulah dia paling banyak membaca Alkitab, terus menerus baca Alkitab, dan di situ sampai dia menyimpulkan satu kalimat yang John Sung bilang ya. John Sung berkata, Tuhan menciptakan alam semesta lebih mudah daripada dia menciptakan para pelayan-pelayan yang setia. Sekali lagi, Tuhan menciptakan alam semesta jauh lebih mudah daripada dia menciptakan pelayan-pelayan yang setia. Kenapa? Karena waktu Tuhan ciptakan alam semesta, Tuhan cuma perlu berkata, jadilah. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah hewan-hewan, jadilah, dan jadilah. Maka semuanya itu jadi. Tapi waktu Tuhan mau ciptakan pelayan yang setia, dia harus utus Yesus Kristus ke dunia. Dia harus kuduskan orang itu dengan kuasa Roh Kudus. Dia harus kirim pelayan ini, orang-orang yang mau dibentuk ini ke dalam kesulitan demi kesulitan, dibentuk, disaring, dikikis, dibersihkan, diuji, sampai akhirnya jadi. Bukankah Tuhan lebih mudah menciptakan alam semesta daripada menciptakan para pelayan-pelayan yang setia? Maka aplikasinya bagi kita, Musa menjalani pembentukan 80 tahun. Bagaimana dengan engkau dan saya?
Setiap kita dibentuk di dalam cara yang berbeda, waktu yang berbeda. Dan waktu itu akan terus berjalan ya Bapak Ibu. Waktu itu akan terus berjalan. Kita menjadi tua itu sesuatu yang pasti. Tua itu pasti. Tapi masalahnya dewasa itu pilihan. Waktu terus berjalan. Tua itu pasti. Tapi dewasa itu pilihan. Bapak Ibu, kelihatannya di tengah dunia ini banyak orang berpikir time is money. Waktu itu bisa dibeli dengan uang. Gambarannya mungkin sedikit banyak ada terkesan seperti itu. Sepertinya orang kalau bekerja sesuatu lalu nanti dibayar sama bosnya, berarti sepertinya waktu seseorang ini dibeli oleh bosnya gitu kan untuk mengerjakan pekerjaan yang bosnya inginkan. Sepertinya kok waktu bisa dibeli ya. Tapi kita pikir lebih jauh. Waktu seorang pada akhirnya memutuskan, oke, saya nggak mau bekerja lagi. Akhirnya waktu dia tidak dibeli oleh siapapun. Pertanyaannya, apakah hidup dia bertambah? Gak mau bekerja 1 bulan, gak dibayar 1 bulan, apakah waktu seorang ini jadi lebih panjang 1 bulan? Bukannya tentu tidak. Waktu adalah sesuatu yang akan terus berjalan. Tua itu adalah sesuatu yang pasti akan semua orang hadapi. Tetapi menjadi dewasa, itu adalah pilihan. Bapak Ibu, yang terpenting itu bukan hanya seberapa banyak waktu yang sudah kita jalani. Sekali lagi ya, yang terpenting itu bukan seberapa banyak waktu yang sudah kita jalani, tetapi seberapa banyak pembentukan yang kita rela jalani bersama dengan Tuhan setiap harinya. Percuma kalau kita menjadi tua tetapi tidak banyak yang bisa kita pelajari dari kehidupan untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Tapi justru alangkah lebih baik kita masih muda, belum terlalu tua, tetapi kita belajar banyak hal bagaimana Tuhan mau terus bentuk kehidupan kita. Maka tidak ada kata terlambat ya bagi setiap kita. Musa saja 80 tahun dia menjalani pembentukan itu. Bagi setiap kita tidak ada kata terlambat untuk kita mau kembali berpikir, Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk dari kehidupan kita, dari kehidupanku sampai hari ini. Karena menjadi tua adalah suatu kepastian, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ini yang pertama yang kita bisa renungkan dari bagaimana Tuhan membentuk Musa, seorang yang dipakai Tuhan. Maka kita masuk ke dalam perenungan yang kedua. Perenungan yang kedua, bagaimana kemudian Firaun akan berhadapan dengan 10 tulah yang akan Tuhan datangkan. Sekarang kita akan melihat gambaran Firaun yang kedua ini sebagai musuh Allah. Firaun sebagai musuh Allah. Kenapa kita membenturkan antara Firaun dengan 10 tulah? Bapak Ibu, Musa dan Harun datang kepada Firaun. Di sini dicatat di ayat pasal 7 ayat 10. Mereka berdiri di hadapan Firaun, Harun melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Nah Bapak Ibu, di dalam gambaran modern hari ini kita mungkin lebih banyak berpikir secara saintifik ya. Jadi pertanyaan yang sering kita tanyakan, kok bisa itu jadi ular gitu kan? Dari tongkat kok bisa jadi ular? Akhirnya banyak penafsir-penafsir modern yang berusaha sedikit banyak katakanlah mereka mencari penjelasan yang lebih ada penjelasan saintifiknya. Mereka menemukan, oh kayaknya zaman dulu itu pernah ada satu ritual yang disebut sebagai kataleptik. Itu apa? Ritual ini mereka bisa tahu titik-titik otot lehernya ular yang kalau ditekan akhirnya ular itu jadi betul-betul kaku, nggak bisa digerakkan sama sekali. Jadi penjelasan dari para scholar modern yang saintifik kayak gitu ya. Akhirnya ular itu sebetulnya bisa dibuat jadi sangat kaku, akhirnya ditekan di bagian tertentu itu jadi seperti tongkat. Nah makanya begitu dilepaskan bisa berubah menjadi ular gitu. Ini kan sangat saintifik sekali ya, sepertinya udah terlihat sekali ini penafsiran dari orang-orang dari abad 19-20. Nah tapi kita mau melihat ini penjelasannya bukan sekedar kita diajak untuk mencari penjelasan ilmiah ya Bapak Ibu. Tapi kita mau melihat motif apa sih yang mau dihadirkan di dalam perubahan tongkat menjadi ular ini. Nah Bapak Ibu, di dalam gambaran tongkat menjadi ular, ini adalah sebuah prolog, sebuah cerita pembuka dari bagaimana Tuhan mau menghajar atau menghukum Mesir sebagai gambaran yang
gambaran yang jelas-jelas sebagai musuh Tuhan ya. Dari awal kitab Keluaran ini kita sudah bahas, kitab Keluaran ini dimulai dengan cerita bagaimana Mesir itu digambarkan sebagai bangsa penindas. Bangsa yang mau membunuh, bangsa yang membatasi perkembangan populasi umat Tuhan. Ini kan gambarannya tindakan Mesir yang mau memperjuangkan kematian bagi umat Tuhan. Sedangkan kita compare, ini kan narasi Keluaran, kita compare dengan narasi Kejadian di dalam kisah penciptaan. Di dalam kisah penciptaan Tuhan berulang kali digambarkan dia sebagai Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang mau supaya bangsanya menyebar ke berbagai tempat. Dan kita jadi langsung melihat kontrasnya. Waktu Tuhan mau bangsa ini hidup, Firaun atau Mesir mau bangsa ini mati. Waktu Tuhan mau bangsa ini menyebar, Firaun mau bangsa ini mati. Mau bangsa ini jangan kemana-mana, dikurung, diperbudak. Maka gambaran ini yang menjadi latar belakang. Sekarang berarti Firaun itu adalah sosok yang anti dengan cerita penciptaan. Firaun itu sosok yang kontra atau kontras bisa dibilang seperti itu dengan narasi penciptaan yang Tuhan mau berikan dari awal kitab Kejadian. Nah, di dalam gambaran ini maka 10 tulah juga akan menceritakan hal yang sama. Bagaimana Tuhan sebagai satu-satunya pencipta, sekarang Tuhan ini mau menghajar semua dewa-dewa Mesir yang digambarkan sebagai musuh Tuhan. Saya berikan sedikit gambaran contoh-contoh ya. Supaya nanti kita bisa masuk ke dalam tulah-tulah dengan lebih banyak pengantar. Bapak Ibu, waktu baca tulah, nanti di bagian berikutnya kita akan langsung melihatnya secara itu ya materialistik sekali. Bilang nyamuk misalnya, nyamuk ya nyamuk. Kita gambarannya ya sudah itu mungkin malapetaka aja bagi mereka. Gambaran tulah kegelapan misalnya. Kita pikir ya sudah itu mungkin dulu gak ada lampu akhirnya Tuhan kutuk mereka gak bisa lihat sama sekali misalnya. Tapi sebetulnya lebih daripada itu ini bukan cuma sekedar fenomena. Kenapa? Tulah itu ternyata mau ceritakan sesuatu yang lebih lanjut. Gambarannya apa? Mesir itu menyembah misalnya contoh tulah gelap gulita. Mesir itu menyembah dewa matahari Bapak Ibu. Namanya Dewa Ra. Dewa Ra ini dewa matahari. Job desk-nya apa? Dewa matahari Bapak Ibu bisa sebutkan? Job desk-nya tentu ya memberi terang gitu ya. Memberikan terang, memberikan panas. Itu kan dewa matahari, udah tahu job desk-nya itu ya. Mereka dewa-dewanya dibagi berbagai dewa. Jadi setiap dewa punya job desk masing-masing. Job desk-nya dewa matahari yang memberi terang. Memberikan panas, memberikan cahaya, memberikan situasi yang bisa membuat mereka hidup di dalam situasi terang. Maka Tuhan berkata, aku berikan tulah gelap gulita supaya menunjukkan dewa kalian, dewa matahari itu tidak berdaya di hadapan Allah Yahweh. Itu kan gambaran yang langsung beda sekali kalau kita bayangkan gelap, simply gelap mati lampu sama gelapnya Tuhan yang superior terhadap dewa-dewa lain dan kuasa-kuasa lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut waktu kita masuk ke bagian itu. Tapi semua sama. Air di sungai Nil berubah jadi darah misalnya. Mereka anggap sungai Nil itu dewa. Dewa itu bisa memberikan air. Air itu simbol kehidupan bagi mereka. Jadi dewa yang memberikan kehidupan. Tapi sekarang Tuhan ubah sungai itu, air itu menjadi darah. Darah simbol kematian. Tuhan mau berkata, kalian sembah dewa kehidupan. Lihat, dewa kehidupan itu tidak berdaya di hadapan Tuhan Allah Yahweh. Karena mereka cuma bisa hadirkan kematian. Allah Yahweh yang berikan kehidupan. Itu kan gambaran yang sama ya sebetulnya. Poinnya adalah Tuhan mau menunjukkan dirinya lebih berkuasa dari semua dewa-dewa Mesir. Nah, tapi kenapa sekarang digambarkannya cerita pembukanya tongkat menjadi ular. Tongkat menjadi ular. Tuhan mau ajarkan satu prinsip ini. Allah itu tidak mau melawan Firaun dengan sekedar pasukan yang besar, sekedar militer yang kuat. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa dia pakai semua ciptaannya untuk menjadi alat penghakiman bagi orang-orang yang melawan Tuhan. Sepanjang narasi itulah nanti kita akan melihat satu persatu, alam semesta itu tidak tunduk pada Firaun. Alam semesta itu tidak tunduk pada dewa-dewa Mesir. Alam semesta itu tunduknya pada Tuhan Allah Yahweh Sang Pencipta. Maka inilah narasi penciptaan.
Jadi waktu kita melihat kata tongkat menjadi ular, kita masuk lebih jauh. Oke, sekarang kita kaitkan dengan penciptaan. Saya bantu di sini dengan terjemahan lain ya, karena di dalam gambaran bahasa Indonesia maupun Inggris dan lain-lain semuanya tidak terlalu terlihat. Tapi kata ular di sini ini satu istilah yang tidak lazim pada waktu itu. Ular di sini bukan hewan biasa ular pada umumnya. Ular pada umumnya disebutnya nahas. Tapi di sini ular yang disebut tongkat jadi ular pakai kata tanin. Ya, ini cuma satu istilah saja, nanti Bapak Ibu juga saya percaya sebagian besar lupa dengan istilahnya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu bisa tangkap, poinnya adalah ular ini tidak lazim karena menggunakan kata tanin. Tanin itu apa? Tanin itu cuma muncul 27 kali sepanjang kitab Perjanjian Lama. Nah, artinya apa? Saya kasih satu perbandingan saja. Kata tanin itu pertama kali muncul di kitab Kejadian pasal 1. Kembali lagi narasi penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tanin itu yang mana? Tanin itu adalah binatang-binatang laut yang besar. Itu artinya tanin. Artinya apa? Tanin dalam Perjanjian Lama dipakai di dunia kuno itu melambangkan binatang besar itu situasi yang chaos, yang kacau balau. Situasi yang sangat berbahaya. Tapi waktu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan buat semuanya jadi teratur. Menurut pandangan dunia kuno, penciptaan itu bukan sekedar menciptakan, oke, terang ya udah terang. Oke, hewan ya udah hewan gitu. Tapi penciptaan itu ceritanya adalah bagaimana Tuhan membuat yang kacau balau menjadi teratur. Yang kacau balau menjadi teratur. Ini yang kemudian Tuhan dikatakan di Kejadian 1, Tuhan membuat tanin tapi dia membuatnya supaya semuanya jadi baik. Bapak Ibu, inilah narasi penciptaan. Narasi yang harus kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena waktu kita bicara tentang seluruh hal di dunia ini, masalah di dunia ini terjadi apa? Terjadi kenapa? Karena seringkali kita mengacaukan keteraturan yang Tuhan berikan. Dosa itu bukan sekedar mencuri, berbohong, dan fenomena-fenomena dosa lainnya. Tetapi dosa itu adalah realita yang mengacau balaukan lagi situasi teratur yang Tuhan sudah ciptakan. Tuhan ciptakan dunia ini pada awalnya belum berbentuk dan kosong. Tapi Tuhan bentuk semuanya itu dari belum berbentuk dan kosong sampai akhirnya hari ke-6 selesai. Tuhan simpulkan semuanya ini sungguh amat baik gitu ya. Itu kan dari kacau jadi teratur. Tapi nanti waktu dosa terjadi masuk ke dalam dunia, semua yang teratur ini jadi kacau lagi. Inilah namanya realita dosa. Maka kita harus melihatnya, ini juga yang Firaun mau kacaukan. Firaun mau buat situasi penciptaan kembali kacau balau lagi dengan cara apa? Penindasan, perbudakan, pembunuhan, dan berbagai hal lain. Jangan ada ibadah, semuanya harus kerja. Setiap hari kerja. Ini namanya mengacau balaukan tatanan yang Tuhan sudah ciptakan. Bapak Ibu, inilah perbedaan mendasar yang perlu kita lihat ya. Tongkat Harun menelan tongkat ahli sihir Firaun. Ini gambaran di mana Firaun itu kuasa yang anti penciptaan, anti Tuhan, tapi sekarang dia ditaklukkan oleh Tuhan yang sejati. Poinnya adalah bagaimana kita harus hidup di tengah dunia. Kita mau ikut narasinya penciptaan dari kacau balau menjadi teratur, atau kita mau ikut narasi dari Firaun atau Mesir yang mau mempromot kekacauan itu sendiri. Hari ini kita hidup di tengah-tengah banyak situasi yang bisa kita katakan kita rindu namanya dunia yang teratur, bukan? Kita rindu adanya satu pemulihan di tengah dunia. Tapi bukankah seringkali banyak kehidupan kita sampai yang paling sederhana pun kita hidup di dalam berbagai hal yang katakanlah skala kecil pun kita punya banyak kekacauan. Misalnya contoh, aduh ini lagi sibuk-sibuknya deadline pekerjaan atau deadline tugas gitu ya. Udah deh, khusus minggu ini kerjanya 7 hari deh misalnya gitu, kalau bisa 8 gitu ya. Cuma saya nggak ada hari ke-8. Padahal Tuhan ciptakan
keteraturannya gimana? 6 hari bekerja, 1 hari sabat. Itu kan jelas ya, 6 hari bekerja, 1 hari sabat. Tapi seringkali di tengah-tengah dunia kita berusaha mengobrak-abrik, memodifikasi sedikit. Aduh, udah deh, lagi banyak banget kerjaan. 7 hari kerja deh, gak apa-apa. Nanti sabatnya dirapel lah minggu depan gitu. Sabat aja bisa dirapel. Gambarannya ini mau sabat aja ada pay letternya gitu ya. Hari ini bukan cuma duit yang pay later, tapi sabat pun bisa pay later. Makan pun bisa pay later. Aduh lagi sibuk, nanti kerja dulu sekarang. Makannya dirapel, nanti makan malam porsinya triple. Sarapan, makan siang, dan makan malam gabung jadi satu. Bapak Ibu, ini PR saya juga ya Bapak Ibu, saya masih suka seperti itu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu mungkin yang berpengalaman dalam hal ini, saya juga sering masih dalam keadaan seperti itu, jadi ini PR juga. Tapi banyak masalah dalam kehidupan manusia terjadi karena situasi-situasi yang Tuhan sudah ciptakan teratur, seringkali manusia sendiri yang membuatnya jadi kacau. Bahkan dalam hal bekerja, sering terjadi kebalikannya juga. Pernah di dalam sejarah, orang gak mau bekerja 6 hari. Aduh malas kerja 6 hari, terlalu capek. Kalau cuma 1 hari sabat terlalu capek. Sudahlah kerja 4 hari, sabat 3 hari. Atau kerja 5 hari, sabat 2 hari. Itu pernah terjadi dan pada akhirnya negara kacau balau juga. Tuhan sudah menciptakan tatanan yang teratur. 6 hari bekerja, 1 hari sabat. Itu yang harus justru bukankah kita terus pertahankan. Karena keteraturan inilah yang menjadi cara bagaimana manusia bisa hidup di tengah-tengah dunia yang semakin teratur. Sama halnya untuk hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Tuhan berikan berbagai keteraturan misalnya dalam batasan makanan gitu ya. Bapak Ibu kalau sudah tahu ada batasan makanan, toleransi kolesterol Bapak Ibu sudah ada batasnya, mari kurangilah itu sate kambing, durian dan lain sebagainya misalnya gitu kan ya. Seringkali kan karena ketidaksanggupan menahan diri akhirnya kekacauan-kekacauan kecil seperti itu yang melampaui keteraturan yang seharusnya. Akhirnya itu yang bikin ada kolesterol, makan kacang gak berhenti akhirnya asam urat gitu misalnya. Itu kan contoh-contoh praktis. Tapi saya bawa kita lebih jauh daripada itu. Keteraturan yang terbesar yang Tuhan mau hadirkan dalam dunia. Kalau dulu Tuhan mencipta dunia dari kacau balau jadi teratur. Itu namanya kisah penciptaan. Tetapi bukankah ada satu penciptaan yang juga lebih besar lagi. Yaitu penciptaan baru yang Yesus kerjakan. Untuk mengubah hidup kita yang kacau karena dosa. Menjadi hidup yang diperbaharui dan menjadi teratur. Hari ini pengharapan kita bukan hanya sekedar menjaga makan, menjaga istirahat, menjaga berbagai hal lain dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu perlu start dari satu realita terbesarnya dulu. Bahwa Yesus Kristus membuat hidupmu yang kacau karena dosa. Sekarang kembali menjadi hidup yang teratur di dalam kerajaan Allah. Percuma kalau kita hanya menjaga segala macam keseharian kita tanpa kita menyadari bahwa hidup kita ini perlu sadar dulu bahwa yang kacau karena dosa telah Yesus Kristus kerjakan menjadi sebuah hidup yang teratur. Ini namanya penciptaan yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kehidupanmu dan kehidupanku. Maka di sini kita belajar pentingnya order dalam kehidupan kita ya. Order, keteraturan. Kita hidup tidak mau hidup dalam chaos, dalam kekacauan. Tapi mari kita mempromot namanya keteraturan dalam berbagai hal. Dalam dunia pekerjaan kita, mengenai sabat dan bekerja. Dalam dunia katakanlah mungkin Bapak Ibu yang bekerja dalam hukum. Mari kita mempromot sesuatu yang bukan lagi membuat kekacauan di tengah dunia. Tapi mari kita mempromot dunia yang hukum yang teratur. Hukum yang membuat adanya keadilan yang betul di tengah-tengah masyarakat. Kita mempromosikan sesuatu yang tidak menyeleweng dari apa yang Tuhan mau kerjakan. Ini namanya mempromot keteraturan ya. Tuhan mau hadirkan dunia penuh kasih. Mari kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan kasih. Bukan kita mengacau balaukan konsep kasih di tengah dunia gitu. Ketika dunia ini sudah punya banyak konsep kasih yang macam-macam, yang transaksional, yang saling manipulasi satu sama lain.
Ini kan distorsi dari konsep kasih yang pertama-tama Tuhan mau ciptakan. Mari kita mempromot konsep kasih yang benar di tengah dunia. Mempromot konsep keadilan yang benar. Mempromot berbagai hal lain dalam pekerjaan kita. Ini namanya menghidupi narasi penciptaan. Dan dengan cara itulah kita melihat bahwa Firaun pada akhirnya tidak akan bertahan melawan 10 tulah. Karena apa? Karena dia sedang melawan Tuhan itu sendiri. Ini adalah peperangan bukan antara Musa dengan Firaun, bukan Harun dengan Firaun, bukan Musa dan Harun melawan ahli Mesir, tetapi Tuhan melawan segala kuasa-kuasa lain di tengah dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai penutup dari perenungan kita, setelah Harun melemparkan tongkatnya, tongkat itu menjadi tanin, jadi ular, dan kemudian tongkat Harun memakan tongkat daripada banyak ahli-ahli Mesir, ahli-ahli sihir Mesir. Pada akhirnya kita melihat apa yang mau disoroti dalam bagian ini. Firaun ternyata tidak jatuh tersungkur ketika melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara spektakuler. Dia masih terus berupaya sampai beberapa bagian berikutnya. Firaun masih terus mengandalkan ahli-ahli sihirnya, orang-orang bijaksananya. Ayat 11 dikatakan, lalu Firaun memanggil juga orang-orang bijaksana dan ahli-ahli sihir. Nah, di sini kita melihat orang bijaksana itu siapa? Ada 2 kelompok orang ya. Maka kita perenungan ketiga ini mau melihat kuasa sejati itu hanya dari Tuhan, bukan dari sesuatu yang lain di dalam dunia. Kita melihat orang bijaksana itu, katakanlah mereka digambarkannya seperti cendekiawan, orang-orang intelektual, kerajaan, dan berbagai orang yang terpelajar lainnya. Kejadian 41 ayat 8 pernah menceritakan Firaun sebelumnya gak bisa tidur, sempat bermimpi, dan di situ di dalam mimpinya dia minta orang-orang terpelajar ini, orang bijaksana ini, supaya mereka mengartikan mimpinya. Ini cerita tentang Yusuf ya. Tapi singkat cerita gak bisa, dan akhirnya kita melihat di dalam gambaran ini, orang-orang bijaksana dipanggil lagi bersama dengan orang-orang yang ahli sihir, dan mereka bisa meniru apa yang Musa dan Harun lakukan. Nah Bapak Ibu, kita belajar satu prinsip ya, beberapa bagian ini. Orang-orang yang bijaksana dan punya hikmat, itu belum tentu langsung otomatis dianggap orang yang baik. Kenapa? Karena kitab Amsal berulang kali menegaskan dasar dari hikmat itu apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, kecerdasan itu cuma jadi alat yang melayani kesombongan manusia. Maka hari ini kita melihat misalnya ketemu dengan berbagai orang pintar di tengah dunia, ketemu dengan orang yang berhikmat, dengan berbagai orang yang luar biasa. Oke, bagus sekali bisa mengembangkan dunia, tapi jangan terlalu terkesima sedemikian rupa, tapi tanyalah lebih jauh, apakah ada takut akan Tuhan. Bukan berarti kita abaikan ilmu pengetahuan dari mereka gitu ya, tapi kembali lagi, kitab Amsal mengatakan ada hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia, tetapi yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Itu adalah permulaan dari pengetahuan. Nah Bapak Ibu, di dalam Yakobus 3 juga dikatakan, carilah hikmat dari atas. Kenapa? Karena selain hikmat dari atas, itu adalah hikmat dari dunia yang penuh hawa nafsu, penuh dengan kuasa setan dan lain sebagainya. Maka kita simpulkan bagian ini, tidak semua yang tampak cerdas itu berasal dari Tuhan. Tidak semua yang tampak meyakinkan itu berasal dari Tuhan. Bahkan yang tampak bijaksana pun belum tentu dari Tuhan. Orang-orang ahli sihir juga, mereka bisa melakukan mujizat-mujizat dan berbagai hal lain yang spektakuler. Kita bisa melihat di sini, ternyata tidak semua fenomena supranatural berasal dari Tuhan kok. Ternyata adanya kuasa ajaib, kuasa yang luar biasa, ternyata bukan semuanya berasal dari Tuhan, dari pekerjaan Tuhan. Ada mujizat, tidak selalu membuktikan ini kebenaran. Nah Bapak Ibu, kita memang tidak diberitahu rinciannya gimana, kok bisa ya itu ahli sihir meniru apa yang dilakukan Musa dan Harun. Ada yang bilang, ini cuma keterampilan tertentu lah. Kayak sekarang kan banyak orang bisa buat sulap-sulap. Padahal aslinya ya itu simply kecepatan tangan gitu kan ya. Sekarang banyak yang bilang gitu. Nah tapi ada juga penafsir yang mengatakan enggak, ini memang kuasa gelap.
Nah, tapi Alkitab kita nggak berikan mekanismenya, teks kita nggak jelaskan mekanismenya, cuma satu prinsip yang perlu kita pegang. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa setiap kuasa rohani, manifestasi kuasa rohani, itu semuanya pasti dari Tuhan. Alkitab nggak pernah ajarkan seperti itu. Contohnya apa? Matius 7 ayat 22. Dikatakan pada hari terakhir, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tetapi Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Bapak Ibu, mengerikan ya hari ini. Kalau banyak orang bisa punya pengalaman rohani, punya melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan bisa terlihat melayani dalam nama Tuhan, tapi pada akhirnya ternyata tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kebenaran tidak pernah boleh diukur cuma dari sesuatu itu supranatural atau tidak. Hari ini banyak orang tertarik dengan sesuatu karena spektakuler saja, karena mungkin mudah percaya ketika melihat namanya fenomena kesembuhan misalnya. Atau misalnya mudah terpesona karena melihat fenomena-fenomena yang tidak biasa. Tapi Alkitab mau mengajar kita lebih dalam. Sebetulnya kita perlu bertanya ya. Pertama, kita perlu bertanya apa? Pertama, tanyalah, kuasa itu arahkan manusia kepada siapa? Nih ya, kita bisa evaluasi ya. Kuasa-kuasa atau hal-hal yang mujizat spektakuler seperti itu mengarahkan manusia kepada siapa? Yang kedua tanya, itu menghasilkan ketaatan kepada firman atau tidak? Dan yang ketiga, itu membawa kita semakin mengenal Allah atau tidak? Itu yang perlu kita evaluasi sebetulnya. Bukan hanya melihat mujizat, kesembuhan, atau misalnya ada pengusiran setan dan langsung kita terkagum-kagum. Kita coba tanya lebih jauh. Mengarahkan manusia pada siapa, menghasilkan ketaatan pada firman atau tidak, dan membawa manusia mengenal Tuhan atau tidak. Karena seringkali iblis bisa bekerja dengan menciptakan tiruan-tiruan. Dia tidak menciptakan kebenaran, dia memalsukan kebenaran. Dia tidak menciptakan terang. Dia dikatakan di dalam firman Tuhan, dia menyamar sebagai malaikat terang gitu ya. Ini kita bahas kitab Wahyu juga. Gambarannya mirip, di dalam gambaran kitab Wahyu banyak simbol-simbol. Nanti kalau Bapak Ibu ikutin di dalam eksposisi, di dalam kitab Wahyu, angka 7 itu angka kesempurnaan gitu ya. Tapi kita tahu simbol 666 itu kan simbol setan kita taunya ya. Kenapa 6? Karena 6 itu gambaran banyak penafsir yang suka mengaitkan. 6 itu satu angka sebelum 7. Kenapa? Karena iblis itu berusaha mau mencapai kesempurnaannya Tuhan. Maka 666 itu juga diulang 3 kali mau mengimitasi Tritunggal gitu kan sebetulnya. Ini Minggu Trinitas gitu ya. Maka 666 itu gambaran iblis yang mau menyamai, mengimitasi kesempurnaan Tuhan, tapi tidak sampai, jadi cuma pakai angka 6, tapi diulang 3 kali mau mengimitasi Allah Tritunggal. Ini kan gambaran yang sebetulnya kita hari ini bisa mengejek dalam tanda kutip ya, tuh kan iblis gak bisa kan dibanding Tuhan, tapi justru di sisi lain kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena iblis berarti punya banyak cara, tiruan-tiruan yang seringkali kita perlu lebih waspada. Tongkat-tongkat ahli sihir itu bisa menjadi tanin gitu ya pada akhirnya. Dia berhasil membuat sesuatu yang meniru kuasa Tuhan, kuasa mujizat Tuhan. Tapi pada akhirnya semua akan ditelan oleh tongkatnya Harun. Dan kalau konsep menelan ini semuanya berkaitan dengan penghakiman Tuhan. Nah Bapak Ibu, maka pesannya adalah kuasa palsu itu mungkin akan tampak mengesankan. Kuasa palsu mungkin bisa meniru berbagai hal yang spektakuler. Tapi kuasa palsu itu tidak akan bisa bertahan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya semuanya akan ditelan oleh kuasa Tuhan yang sejati. Maka kita belajar untuk menjadi sebuah gereja yang jangan jatuh pada kesalahan yang sama ya. Kita belajar menjadi gereja yang perlu terus menguji kuasa apa yang kita hadapi di tengah dunia. Bapak Ibu akan menghadapi kuasa-kuasa yang akan mengimitasi apa yang Tuhan mau kerjakan. Ketika Tuhan di dalam narasi penciptaan mengatakan upayakanlah
kelola dan upayakanlah taman itu. Itu adalah sebuah dorongan untuk kita mengembangkan dunia. Tapi dunia akan menawarkan cara hidup yang berbeda dengan mengatakan, iya betul, kembangkanlah dunia. Supaya apa? Supaya engkau jadi nomor satu di dalam dunia. Sama, fenomenanya mengembangkan dunia. Tetapi dalam penciptaan, Tuhan bilang, kembangkan dunia supaya engkau menjadi penata layannya Tuhan. Tapi dunia akan berkata, kembangkan dunia supaya engkau menjadi yang nomor satu, menjadi Tuhan itu sendiri di tengah dunia. Bapak Ibu, mari kita lebih menjadi orang yang berwaspada. Narasi apa yang kita hidupi hari ini? Penciptaankah atau anti penciptaan? Narasi yang Tuhan mau kerjakankah atau narasi yang Firaun mau kerjakan? Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin peka terhadap situasi di dunia ini, menjadi semakin peka dengan berbagai konflik di tengah dunia. Mari kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh. Kenapa? Karena kuasa sejati hanya dari Tuhan. Tapi yang sebagai penutup dari bagian ini, saya menutupnya kembali dengan karya Allah Tritunggal. Karena kita merenungkan Trinity Sunday. Bagaimana kita melihat hidup kita adalah sebuah hidup yang sudah dibuat dari kekacauan dosa, dibuat menjadi teratur karena ada anak Allah yang menebus kita. Hidup kita adalah hidup yang dibentuk seperti Musa yang perlu lewati 80 tahun, kita pun perlu melewati pembentukan di dalam fasenya yang Tuhan mau percayakan. Karena ada Allah Roh Kudus yang sudah bekerja bagi engkau di dalam dirimu dan diriku. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus dibentuk dan dibentuk lagi. Karya Allah Anak, karya Allah Roh Kudus, dan pada akhirnya kita akan melihat karya Allah Bapa sebagai karya yang sejati, yang tidak bisa diimitasi dan tidak bisa dipalsukan oleh dunia ini. Mari kita menjadi orang-orang yang kembali menikmati karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Hari lepas hari ada Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu hidup kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang terus dipertumbuhkan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang semakin lama semakin mencintai Tuhan kami. Allah Tritunggal yang kami sembah. Ya Bapak, kiranya kuasa-Mu saja yang terus melingkupi setiap kami dan berikanlah kami kepekaan untuk melihat kuasa Tuhan yang sejati di tengah-tengah kuasa dunia yang berusaha menggoyahkan iman kami. Bekerjalah dan kiranya Allah Roh Kudus yang terus menguduskan kami, membentuk kami supaya semakin hari kami semakin bisa melihat bagaimana Tuhan mau bekerja melalui diri kami yang terbatas ini. Karena Tuhan sudah menebus kami, membuat hidup kami yang kacau menjadi teratur. Pimpinlah Tuhan supaya hidup kami terus berada dalam keteraturan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.